Hey dan halo semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini, tentunya untuk menonton film-film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul My Mom's Friend yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang remaja berusia 20 tahun yang dititipkan oleh ibunya untuk tinggal di rumah teman wanitanya. Akankah pemuda ini berhasil mengebor gua milik teman ibunya? Langsung saja kita simak cerita lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Seong-soo, yang saat itu nampak murung karena dipaksa oleh ibunya untuk tinggal sementara di rumah temannya. Usut punya usut, ternyata Seong-soo ini baru saja lulus dari bangku SMA, dan kini ia sudah menginjak masa kuliah, dan kebetulan juga kampusnya berada jauh dari rumahnya, sehingga hal tersebutlah yang memaksa ibu Seong-soo untuk menyuruhnya tinggal di rumah temannya. Sampailah mereka berdua di rumah teman ibu Seong-soo, dan keluarlah seorang wanita yang manis dan cantik, yang mana itulah teman dari ibu Seong-soo. Wanita itu bernama Jae-yong yang merupakan seorang istri dari seorang pria yang bekerja di luar kota, dan karena itulah ia tinggal sendirian di rumah tersebut. Jae-yong menyapa mereka berdua lalu Jae-yong menyuruh mereka masuk ke dalam. Ibu Seong-soo mengutarakan niatnya untuk menitipkan anaknya sementara waktu di rumah Jae-yong, sampai ia mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan kampus Seong-soo. Nampak Jae-yong sendiri tidak terlalu keberatan dengan permintaan temannya tersebut, karena mungkin mereka berdua adalah teman dekat. Pulanglah ibu Seong-soo meninggalkan anaknya di rumah Jae-yong, kemudian Jae-yong mengajak Seong-soo untuk melihat kamar yang akan ditempatinya. Keesokan harinya Seong-soo menjalani kuliah perdananya di kampus, dan ia bertemu dengan teman barunya yang bernama Yong Cheol, dan mereka berdua nampak sebagai teman yang cocok. Scene kemudian berganti ke rumah Jae-yong, di mana Seong-soo baru saja pulang dari kampus, dan ia langsung disuguhkan oleh pemandangan indah dari tante Jae-yong, yang saat itu sedang melakukan yoga. Iman Seong-soo pun semakin tergoda ketika Jae-yong pergi ke kamar mandi, dan dengan sigapnya Seong-soo langsung mendekat ke kamar mandi untuk mendengar Jae-yong yang sedang mandi sambil membayangkannya. Saking liarnya fantasi Seong-soo, ia membayangkan Jae-yong datang ke kamarnya untuk menservis Johnny-nya. Cerita berlanjut ke kampus, di mana saat itu Seong-soo dan Yong Cheol sedang duduk di halaman kampus untuk cuci mata. Pandangan mereka akhirnya tertuju kepada salah satu wanita yang bernama Min-soo yang kebetulan lewat di hadapan mereka. Malam harinya, Seong-soo sedang bermain game untuk menghilangkan rasa penatnya, dan tiba-tiba ia merasa haus. Karena itulah ia turun ke bawah untuk mengambil segelas air di dapur, dan saat itu ia mendengar suara raungan kenikmatan yang sepertinya berasal dari kamar Jae-yong. Dan benar saja, setelah Seong-soo pergi mengeceknya, suara tersebut berasal dari pertempuran antara Jae-yong dan suaminya, yang baru saja datang dari luar kota. Namun terlihat raut muka Jae-yong sangat murung, karena sepertinya Johnny dari suaminya itu sangat akrab dengan Eddie, alias ejakulasi dini. Karena itulah suami Jae-yong tidak bisa memberikan servis yang memuaskan kepada istrinya. Keesokan harinya, diceritakan suami Jae-yong sudah kembali pergi ke luar kota untuk bekerja. Hari itu Seong-soo melihat Jae-yong sedang menelpon seseorang, dan terdengar obrolan Jae-yong dengan orang tersebut sangatlah mesra, namun sepertinya pria tersebut bukanlah suami dari Jae-yong. Suatu hari ketika Seong-soo sedang tidak ada kelas di kampus, Seong-soo meminta izin kepada Jae-yong untuk pergi keluar ke rumah temannya. Kebetulan juga saat itu Jae-yong akan pergi menemui temannya, lalu Jae-yong langsung pergi meninggalkan Seong-soo. Seong-soo yang merasa sedikit curiga dengan Jae-yong lalu mengikuti Jae-yong dari belakang secara diam-diam. Sampailah Jae-yong di sebuah toko pakaian, lalu ia masuk ke dalam, disusul oleh Seong-soo dari belakang. Ternyata saat itu Jae-yong bertemu dengan seorang pria yang merupakan pemilik dari toko pakaian tersebut. Namun ada yang aneh, di mana ketika pria tersebut menyuruh Jae-yong untuk mencoba salah satu pakaian di ruang ganti, pria tersebut juga ikut menyusul Jae-yong ke ruang ganti. Karena penasaran, Seong-soo yang melihat hal tersebut juga ikut masuk ke ruang ganti yang berada di sebelah ruangan mereka berdua. Dan alangkah terkejutnya Seong-soo melihat mereka bermantap-mantap di ruangan tersebut. Setelah selesai dengan pertempuran mereka, Jae-yong dan pria tersebut pergi ke seberang toko, sepertinya pria tersebut mencarikan taksi untuk Jae-yong. Jae-yong pun terkejut ketika melihat Seong-soo yang baru saja keluar dari toko baju milik selingkuhannya itu. Dari sini ia mulai curiga bahwa Seong-soo mengikuti dirinya dari belakang. Seong-soo sendiri kemudian melaporkan kejadian mantap yang baru saja ia lihat tadi kepada Yong Cheol, namun sayangnya Yong Cheol malah berkata kalau Seong-soo berhayal, karena tidak mungkin ada orang yang melakukan hal seperti itu di ruang ganti toko. Seong-soo kecewa mendengar respon temannya tersebut, kemudian ia pergi meninggalkan Yong Cheol pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jae-yong baru saja selesai mandi, dan Seong-soo pun masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia melihat dalaman Jae-yong yang masih menggantung, kemudian ia mengambil dalaman tersebut. Tiba-tiba Jae-yong masuk dan memergoki Seong-soo yang sedang memegang dalaman Jae-yong, namun Jae-yong hanya tersenyum melihat kelakuan luknut Seong-soo. Scene kemudian berganti ke dapur, di mana saat itu Seong-soo sedang mengambil air di kulkas.
Kemudian Jae-yong datang ke dapur dengan pepayanya yang menggantung bebas tanpa kutang, dan dengan baju yang sangat menerawang, sehingga Seong-su yang melihatnya kaget dan tidak sengaja memuncratkan air yang ia minum. Hal itu membuat Jae-yong pergi ke kamarnya untuk mengganti bajunya, dan si Luknut mengintip Jae-yong dari luar kamar. Karena Seong-su sudah tidak tahan lagi dengan godaan demi godaan yang ia lihat, ia pun memutuskan untuk memuaskan Joninya dengan bantuan si Tari, alias si tangan kiri. Esoknya, seperti biasa Seong-su bertemu dengan Yong Cheol untuk menceritakan kejadian-kejadian mantap yang ia lihat di rumah Jae-yong. Saat itu Yong Cheol juga berkata kepada Seong-su bahwa ia berencana untuk mengadakan party di sebuah kafe dengan Min-su dan teman-teman lainnya. Dan akhirnya pun acara tersebut terwujud di sebuah kafe, dan seperti film-film Korea lainnya, mereka makan-makan sambil ditemani dengan soju. Saat itu semua orang yang hadir dalam party tersebut minum soju, kecuali Seong-su seorang diri. Karena itu, hanya ia seorang diri yang tidak mabuk, dan hal itu membuat Min-su kagum dengan Seong-su. Mereka kemudian pulang, dan Seong-su dan Min-su pun pergi pulang bersama. Dari situlah awal kedekatan Seong-su dengan Min-su, dan sepertinya Min-su mempunyai rasa dengan Seong-su. Setibanya Seong-su di rumah, lagi-lagi Seong-su mendengar adanya suara pertempuran dari kamar Jae-yong, dan ia pun kemudian mengintip ke kamar Jae-yong. Ternyata, pria pemilik toko baju yang kemarin mantap-mantap dengan Jae-yong di toko sedang asiknya mengobok-obok goa Jae-yong. Dan lagi-lagi Seong-su pun hanya bisa menelan ludah sambil membayangkan jika ia bertukar posisi dengan pria tersebut. Keesokan harinya, seperti biasa Seong-su berangkat ke kampus, namun saat itu ia tidak mau sarapan bersama dengan Jae-yong dan ia langsung berangkat ke kampus. Kelakuan Seong-su saat itu membuat Jae-yong bingung akan apa yang terjadi dengan bocah Luknut itu. Di kampusnya, Seong-su bertemu dengan Min-su saat ia sedang minum di lapangan kampus. Lagi-lagi Min-su dibuat baper oleh Seong-su setelah Seong-su mengikatkan tali sepatu Min-su. Malamnya, Seong-su yang sudah tidak tahan lagi untuk menyalurkan birahongnya memutuskan untuk meminta bantuan si Taka, alias si tangan kanan, untuk memuaskan Joninya sendiri. Sialnya, Jae-yong tiba-tiba masuk ke kamarnya untuk membawakannya roti, namun Jae-yong yang melihat Seong-su yang sedang fokus dengan Joninya, akhirnya tidak jadi memberinya roti. Betapa kasihannya si Seong-su karena birahongnya tidak jadi terpuaskan karena Jae-yong datang. Namun, karena mungkin Jae-yong merasa bersalah atas kejadian tersebut, keesokan malamnya, ketika Seong-su sedang mengganti bajunya di kamar, Jae-yong tiba-tiba masuk ke kamar Seong-su, lalu ia memberikan servis mantap-mantap kepada Seong-su. Karena servis Jae-yong kemarinlah, Seong-su akhirnya bisa tersenyum kembali, dan semenjak saat itu juga mereka sering melakukannya lagi. Namun, seperti ada perasaan bersalah di hati Jae-yong karena telah menjerumuskan anak temannya ke gua yang salah. Seong-su sendiri malah menikmati servis dari Jae-yong, dan mungkin karena ia juga sudah jatuh hati dengan teman ibunya tersebut, ia sampai-sampai membelikan sebuah hadiah kepada Jae-yong. Namun betapa hancurnya hati Seong-su ketika ia melihat wanita pujaannya tersebut lagi-lagi ditunggangi oleh si pemilik toko pakaian, saat ia hendak memberikan hadiah yang baru saja dibelinya. Hati Seong-su sangat hancur, kemudian karena sudah tidak tahan lagi, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Jae-yong. Seong-su pun akhirnya pergi ke kos-kosan Yong Cheol untuk tinggal sementara di sana, sampai ia mendapatkan tempat tinggal baru. Sementara itu Jae-yong pun kini sudah lebih lega setelah Seong-su pergi dari rumahnya. Di akhir film, Min-su akhirnya bertemu dengan Seong-su di kos-kosan Yong Cheol, dan mereka pun akhirnya melakukan mantap-mantap. Oke, itu tadi ringkasan film yang berjudul My Mom's Friend, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran, di mana menitipkan anak remaja laki-laki di rumah teman yang sedang ditinggal suaminya, bukanlah suatu ide yang baik untuk dilakukan, karena hal tersebut bisa mengakibatkan kejadian seperti yang terjadi di film ini. Sebaiknya cari saja kos-kosan, agar anak kita lebih leluasa bermain dengan wanita yang sebaya dengannya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita film mantap selanjutnya.